Teman-teman Indofili, Hai, ini siapa? aku sahabat Indofili juga. Ya, kita baru nyampe di sini. Selamat datang buat teman-teman kita yang baru nyampe di sini. Teman-teman Indofili, selamat jumpa lagi dengan saya Cairul di channel Indofili. Kita mau siapa? Mau ngomong-ngomong dengan sahabat kita yang baru. Aku mau share pengalaman. Ini fresh lo ya, baru datang. Baru banget datang langsung diculik ke sini. Karena ini kan tipikalnya Amerika ya, harus ke Times Square. Dan aku kebetulan emang dapat inspirasi pengen ke Amerika itu dari Indofili ini. Karena aku emang suka traveling dan nggak kepikiran bakalan ke Amerika sih gitu. Dan ternyata ke Amerika itu nggak sesulit yang banyak orang bicarakan. Ya mungkin relatif ya, ada yang susah, ada yang mudah juga, dan alhamdulillah sih aku dapat yang dimudahkan. Tuh kan, ternyata kalau kita punya niatan sungguh-sungguh, pasti ada jalan yang dimudahkan gitu. Yang penting kita harus berusaha gitu ya. Yang penting sih yakin. Jadi antara lolos nggak lolosnya ya kan kita coba. Kalau misalnya lolos ya alhamdulillah, kalau enggak ya berarti ada yang harus diperbaiki gitu aja. Benar. Kayak senengannya traveling guys. Pokoknya jalan-jalan kemana aja itu nggak maksudnya nggak travelingnya, jalan-jalan juga jalan terus juga. Jalan ntar tiba-tiba udah jalan sampai aja. Alaska aja. Jalan aja. Nah ini karena dia suka jalan-jalan, dia jadi excited. Ketika waktu apply visa itu ngisi sendiri atau diisiin atau gimana? Aku ngisi sendiri, Nah, jadi aku lihat vlog-vlognya Indofili juga, form apa sih yang perlu kita isi, dan di websitenya itu kalau nggak salah bahasa Inggris tapi ada yang bahasa Indonesia juga kalau nggak salah, aku lupa. Tapi aku kebetulan emang ngambilnya yang bahasa Inggris biar nggak salah pengertian. Nah di situ kita tinggal isi aja, kebanyakan sih tentang data diri gitu kok, nggak yang aneh-aneh. Siapa kita, lulus sekolahnya gimana, kalau nggak salah aku agak lupa sih Kak. Dan ada orang tuanya, pokoknya data-data pribadi. Kemudian ada harus ngisi juga, itu kan personal information ya, jadi personal informasi diri. Kemudian juga pekerjaan juga, kerjaan. Terus kemudian background macam-macam itu yang paling yes no gitu lah. Ya, kan di situ ada kayak catatan kriminal lah yang yes or no, itu pernah ada human trafficking kah atau apa, ya udah no aja semuanya. Pokoknya no gitu. Jadi intinya itu bahwa kita kepingin ke Amerika itu ya recordnya bagus, dan yang penting itu syarat keterikatan dengan Indonesia. Jadi syarat keterikatan Indonesia itu antara lain pekerjaan dan berapa sih penghasilan kamu. Penghasilan itu sebenarnya nggak harus tinggi juga, nggak harus nggak kecil banget juga, yang standar ya, kira-kira orang ini mampu nggak untuk ke Amerika dengan biaya itu. Kemudian di Indonesia itu dia ada penghasilan sehingga tidak tergoda tinggal lama di Amerika. Betul. Gitu. Istilahnya begitu. Jadi pengalamannya gimana itu? Jadi dari pihak imigrasi itu nggak pengen kita tuh mungkin ya. Jadi jangan sampai kita tuh di Amerika niatnya turis, misalnya kayak gitu, ya berarti kan kita harus balik lagi. Itu jadi yakinkan mereka bahwa kita tuh bakal balik lagi seperti itu. Jadi biasanya kerjaan dicantumkan, terus sebagai apa, sudah berapa lama kerja di sana kayak gitu. Kalau kemarin itu dicantumkan pekerjaannya ya Mbak ya. Iya. Jadi ini Mbak Lia ini sebagai pekerja lah, karyawan, ada posisi tertentu gitu. Kemudian gajinya juga dia nggak ngisi gaji tinggi juga. Jadi nggak nyampe 2 digit yang aku isi. Jadi istilahnya itu nggak nyampe 10 juta gitulah. Jadi di bawah itu. Tapi bisa kapan hari itu ada temen yang cuma ngisi 7 juta itu juga bisa gitu. Jadi semuanya itu menangnya kamu itu waktu di interview. Kalau kamu ngomongnya jujur dan yang ditanyain misalkan gajinya
gajinya misalkan diisi di DS 12 juta, kamu harus ngomongnya sama 12 juta, jangan isi ngomongnya beda-beda, akhirnya nah itu akan jadi tidak valid nantinya data kamu itu. Terus apalagi saran aja Cak, saran. saran. Jadi kayaknya sih menurut aku untuk di form itu dan interview itu kan step terakhir ya. Interview kan sebenarnya step hampir terakhir. Sebelum di interview itu kan kita ngisi data-data itu kan. Itu sih kayaknya menurut aku di research sama mereka. Perusahaan kita ini bergerak di bidang apa? Misalkan bergerak di bidang A, terus kita nulis di formnya di bidang B, bisa jadi nggak valid kan gitu. Jadi hati-hati menurut aku sih yang ditulis di form itu tuh jujur terus valid lah gitu. Jangan sampai kita lupa juga pas di interview dengan formnya yang tadi yang berbeda. Nah itu, jadi harus at least ya minim itu apal semua yang kita ingin kita masukkan di data itu tadi. Kalau orang ngisi sendiri otomatis apal. Kalau diisikan agent, nah itu kadang-kadang nggak apal gitu loh. Nah itu harus, kalau diisikan agent harus benar-benar dipelajari, harus minta briefing itu kerjaan saya apa, jadi supaya benar-benar menguasai nanti kalau ada interview. Terus lagi pula kan walaupun kita nulis gaji sebenarnya nggak dicek kok rekeningnya atau slip gajinya tuh nggak diminta sebenarnya. Nah kan sekarang. Jadi aku nggak tahu mungkin beda-beda pengalaman ya. Kalau dulu ada dulu, sekarang udah nggak begitu. Kalau di Jakarta sih nggak dicek rekening atau slip gaji nggak dicek. Yang penting menurut aku ketika mereka research kayak kita kan nyantumin sosial media ya. Nah di situ kayaknya di research juga deh kan, misalkan kita pernah kemana pasti pernah posting kan, terus paling nggak kerja di mana. Dan mereka ngeceknya di online itu nggak lama juga kok, sekilas gitu. Yang penting dia biasanya paling utama itu ngecek tentang keterikatan dengan Indonesianya, terus mau kemana, tahu nggak tujuannya kemana dia itu. Jadi kita bisa mengungkapkan bahwa kita mau ke Amerika, oh ya jalan-jalan itu kan, supaya dia itu maksudnya oh ini apply-nya visa pelajar apa visa pelaut atau visa turis gitu. Jadi harus ditanya itu prosedur ya. Jadi SOP-nya dia itu mau kemana, mau jalan-jalan, berarti kategorinya dia harus memberikan visa turis gitu. Kemudian mau berapa lama, terus kemudian biasanya tuh kamu kerja apa, gajinya berapa, itu untuk visa turis rata-rata begitu. Kalau untuk pelajar sekolahnya di mana, ICDS sudah dapat berapa persetujuan dari sekolah situ atau apa, semuanya itu ada, sudah bayar tuisinya apa belum gitu, uang kuliahnya itu diteliti lagi. Kalau untuk visa laut misalkan pelaut harus ada kelengkapan yang dipersyaratkan sebagai visa pelaut itu. Paling gampang apa ya, visa turis. paling gampang visa turis, nggak bakalan banyak ditanya. Cuma itu aja. Kerja di mana, gajinya berapa, selesai. Itinerary juga nggak dicek kok, hari pertama kamu kemana, hari kedua kemana, nggak terlalu sih. Yang penting kita tujuannya nih kira-kira alamatnya di mana. Nah biasanya bingung nih Cak, ini alamat apa nih, saya kan nggak punya saudara di sana, misalnya ya alamat hotel aja, hotel apapun tulis aja, walaupun misalnya realnya nanti nggak ke sana ya nggak apa-apa, itu hanya kita cari di tujuan. internet kan ada banyak hotel di wilayah mana yang tujuannya, gitu aja. Jadi mau jalan-jalan ke New York tulis hotel yang di wilayah New York. Jadi nggak blank-blank banget gitu, kita kelihatan bener nih niat mau wisata ke New York, dilihat nih saya mau ke hotel mana gitu. Nah itu. Terus ini kita sudah misalkan visa kita sudah di approve ya, sudah di granted. Kamu dapat visanya, kamu congratulations gitu. Kemudian setelah dapat visa kan kita sudah harus, kalau kita sudah punya uang dan mempersiapkan diri untuk pergi ke Amerika Serikat gitu. Nah, pengalaman dari bagaimana mempersiapkan itu? Aku unik banget loh. Jadi
Waktu itu kan emang tiket kebetulan lagi mahal banget di Indonesia karena katanya ya aftur naik, pajaknya di bandara naik, jadi harga-harga tiket itu hampir 70% naik. Tapi kebetulan saya dapat yang lumayan, alhamdulillah nggak nyampe 12 PP, nggak nyampe 12 juta. Itu murah menurut aku karena Berarti yang lain hampir 8 berarti 5 juta. 5 jutaan sekian. 5 jutaan sekian. Nah, lebih uniknya lagi ke sini, aku nggak bawa dolar. Belum dapat. Tuh kan nggak bawa dolar. Karena money changernya tutup. Aku baru mau tuker, belum buka. Terus sampai Amerika cuma ditanya bawa berapa, padahal $1 pun aku belum nyiapin. Jadi aku nyiapinnya di sini aja. Ditanya kamu bawa dolar berapa? Kamu ditanya nggak? Oh iya ditanya. Gimana? Aku bawanya bilang 3.400. Nah itu kan cuma ditanya, nggak dicek gitu. Pengalaman teman-teman cuma ditanya. Jadi kalau ditanya itu jangan sampai satu orang bawa cash 10.000, itu nggak boleh untuk diedarkan uang cash di sini dari uang orang asing bawa ini. Jadi di bawah itu. Tapi rata-rata kan kalau kita pergi misalnya pergi ke New York itu kan jalan-jalan cuma 10 hari gitu ya, bawanya paling standar itu 2.000 gitu, 2.000, 3.000 bisa. Tapi jangan diikutin ya, nggak bawa dolar, nanti susah sendiri gitu. Jadi kalau ada aku juga sih, pengalaman teman-teman itu bawa uang 10.000 Indonesia, cuma 10.000 doang, dia nggak bawa dolar, nggak bawa apa-apa. Ya lolos aja karena nggak. Tapi ada uang di rekening. Gitu. Iya, kalau untuk maksudnya kalau untuk imigrasi ya nggak usah khawatir, yang penting jawab. Tapi kalau untuk persiapan kita sendiri ya, lebih pasnya kan kita nyiapin dolar di Indonesia, kalau enggak ya di rekening atau credit card gitu. Iya. Terus itu Mbak, ada teman-teman itu kan tadi cari gimana mencari tiket pesawatnya ya. Itu tipnya untuk mencari tiket pesawat itu bagaimana? Terus nanti ada pertanyaan lagi, tip untuk mencari hotel gitu. Sebenarnya kalau tiket sekarang sih zamannya udah gampang banget, bisa pakai online aplikasi ya. Tapi buat teman-teman jangan terlalu terburu-buru kalau menurut aku. Maksudnya ketika udah dapat visa, ya jangan langsung begini begitu, harus cepet-cepet cari yang pas deh. Cari waktu yang pas, dipersiapkan. Lihat-lihat terus. Aku hampir setiap hari ngecek tanggal yang aku pengen nih. Hampir setiap hari. Jadi nggak sekali ngecek langsung nggak. Jadi teman-teman bisa pastiin dulu mau tanggal berapa sih pengennya. Kalau aku kan juga ngecek musim apa nih yang cocok buat jalan-jalan gitu kan. Jadi aku putusin di bulan April atau Mei. Nah di bulan-bulan Maret itu hampir dari Februari kalau nggak salah. Hampir setiap hari aku cek di Traveloka, promo deh jadinya, nggak sengaja ya. Nah itu hampir setiap hari. Nah kebetulan ada yang promo ya udah sikat. Jangan terlalu terburu-buru, ya cari yang pas aja deh. Jangan terburu-buru, cari yang pas dan harganya yang murah katanya. Biasanya kalau terburu-buru nantinya kita menyesal besoknya ada yang lebih murah. Iya. Jadi sabar aja gitu. Atau kebalik, kalau nggak beli jadi mahal nih. Emang sih bisa terjadi kayak gitu. Jadi ya kita yakin aja lah yang pasnya gimana. Jadi kira-kira harga tiketnya segini, kemampuan kamu untuk beli tiket segitu. Nah itu dibuat patokan. Misalkan udahlah ini kemampuan aku segini, ada harganya segitu, ya oke, segitu. Kalau nunggu murah lagi kan belum tentu dapat gitu. Patokannya aja seberapa gitu. Iya, jadi ya kalau emang udah pas budgetnya ya silakan aja sih gitu, kalau udah budgetnya pas. Gitu. Terus hotel gitu. Kalau hotel sama aku cari di googling dulu alamatnya, itu biasanya yang aku apalin buat interview. Terus di situ aku pasin nih, aku mau ke daerah mana sih? Misalnya mau ke New York, ke Philadelphia atau ke Washington. Nah, di situ kita pelajari hotel terdekat. Kalau aku sih untuk turis umumnya biasanya kan nyari hotel yang dekat
restoran atau metro ya, apa sih? Ya. Transportasi. Jadi menurut aku waktu aku cari-cari, siapa tahu gitu ya, imigrasi mikir loh kok tempat tinggalnya jauh banget dari transportasi umum gitu. Walaupun mungkin nggak ada kepikiran, cuman saya ya siapa tahu ditanya-tanya. Jadi aku nyari hotel tuh yang deket-deket tempat wisata, deket-deket transportasi umum yang kayak gitu. Jadi pengalaman untuk mencari hotel dari Bali itu seperti itu. Tetapi ada juga pengalaman dari teman-teman yang lain dalam memilih hotel. Hotel itu ada tingkat-tingkatan. Ada tingkat hotel yang mahal, sedengan, dan murah. Ada kelas yang pokoknya yang hostel gitu. Ada yang kayak dormitory juga. Ada yang itu. Yang penting ada teman yang penting murah aja, ambil ya nggak apa-apa. Yang penting itu kenapa harus ada konfirmasi print outnya bahwa kita punya sudah booking hotel. Itu yang paling penting, karena itu biasanya selalu ditanyakan waktu kita berangkat, kemudian atau kita waktu masuk di border di imigrasi Amerika itu ditanyakan tinggal di mana gitu, berapa lama Pak. Kita bisa buktikan itu tinggal di sini gitu. Ya saran saya sih kalau untuk hotel cari yang bisa di cancel ya, maksudnya nggak yang kan ada yang no refund kan, jangan yang kayak gitu. Jadi yang biasanya tuh ada di aplikasi juga yang pay at hotel atau yang refundable lah. Jadi misalnya udah confirm, udah kita print, mau kita cancel saat itu juga menurut aku aman. Yang penting udah ada printannya gitu. Ya. Jadi hotel itu bisa dibayar di muka atau dibayar di tempat waktu kita datang nantinya atau waktu kita check in. Jadi itu ada option-optionnya. Loh tidak melanggar kalau kita ini? Enggak, karena itu sudah diberikan option sama pihak hotelnya begitu. Kita yang ikuti mana yang kita bisa, kita enak bayar di hotel, ya bayar di hotel aja nggak apa-apa. Itu sudah optionnya dari hotel itu begitu, nggak apa-apa, kita pilih kan. Itu teman-teman, jadi sudah diberitahu tips untuk mencari hotel, tips untuk mencari tiket pesawat. Kemudian kalau sudah itu semuanya, saya kepingin tanya, ini biasa yang kita tanyakan ketika penerbangan ke Bandara Soekarno Hatta ya, sampai di Jepang, kemudian sampai di Amerika, peristiwa apa aja yang ada di sini? Yang tadi saya bilang ya, saya tuh kebetulan dapetnya yang unik-unik aja kayaknya. Tapi seru sih karena kita belajar ya, dari pengalaman kan kita belajar. Iya. Di Indonesia sih aman sih, cuma ditanya berapa lama itu aja, kapan pulang itu aja, terus udah itu aja. Bahkan nggak ditanya mau ke state mana, cuma di tiket kan ada tujuannya, ditanya boarding passnya. Yang di Indonesia jadi nggak lama. Terus di Jepang connecting flightnya itu cuma ditanya boarding pass juga, udah nggak ditanya yang aneh-aneh. Terus ya udah dicek bagasi kita, kalau bisa ya yang aman-aman aja lah isinya, jangan bawa senjata tajam, cairan. Kadang di Indonesia lolos, di negara lain belum tentu lolos gitu. Jadi ya kalau bawa gitu-gitu masukkan ke bagasi. Iya, masuk ke bagasi karena aku kan simple, pengen pakai yang di kabin aja. Nah, salahnya kemarin bawa sebenarnya kayak cuma lotion gitu sih, lotion terus skincare ya, gel kayak gitu. Cuman katanya terlalu banyak, jadi di Jepang diambil. Aduh, hebat ya. Kalau di bagasi sih aman. Kalau di bagasi cuman aku yang di kabin. Nah, udah di sini di Amerikanya malah gampang banget. Malah gampang banget. Cuman ya mau tinggal di mana, di hotel mana, terus udah berapa lama itu aja sih. Oh iya, sama bawa uang berapa. Itu aja. Tinggal jawab aja yang jawab aja biasa-biasa. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu biasa. Jangan nervous. Enggak, ya benar, jangan berdek horor atau gimana. Jawab aja biasa, mau jalan-jalan kan relax gitu. Iya. Aku pingin jalan-jalan, pingin habisin uang, pingin shopping, pingin happy gitu. Jadi
mereka Relax. juga relax. Silakan masuk gitu aja gitu ya. Itu teman-teman ya, sudah ada tips-tipsnya, sudah diberitahu, sudah ada pengalamannya semuanya. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran yang bermanfaat buat teman-teman yang ada di Indonesia yang mau datang ke Amerika. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan ini, dan tetap kita ingatkan kalau mau belajar lagi, ikuti video-video saya atau di grup kita itu ada grup Telegram Indofili Channel. Itu di sana itu ada diskusi atau minta bantuan teman-teman untuk bagaimana cara ngisiin visa dan lain-lain. Tapi hati-hati juga teman-teman, juga banyak penipuan, juga banyak jebakan juga, tapi semuanya itu resiko ada di teman-teman sendiri. Berhati-hatilah bertelitilah dalam membeli, biasanya sponsor kan gitu ya. Telitilah dalam kamu membeli. Jadi berhati-hatilah untuk memilih orang untuk dipercaya, karena banyak sekali penipuan itu, banyak sekali, kasihan kan gitu. Kemudian silakan juga kontak di Instagram saya. Kalau di inbox di Facebook saya, saya mohon maaf karena banyak sekali penuh, sudah nggak bisa saya cek satu persatu, jadinya selalu kita abaikan. Jadi yang masih selamat itu di Instagram ya. Jadi silakan kalau mau DM ya di Instagram itu. Mungkin lambat untuk respon ya nggak apa-apa, tapi insya Allah kalau ada waktu saya tetap respon. Oke teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, and comment. Ya bener kan? Share juga nggak? Tuh, share juga. Share-nya ketinggalan. Share juga. Insya Allah bermanfaat, insya Allah. Insya Allah bermanfaat ya teman-teman. Gitu aja. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan kesuksesan terus. Amin. Salam dari Indofili. Semoga cepet-cepet ke sini ya. Jangan banyak mikir. Nah. Jangan banyak mikir. Ntar ragu deh. Yes, terima kasih. Bye bye. Ya teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel saya, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment yang positif.